Hello all the awakened and souls guidance over here. Aku sebenarnya pernah bertemu dengan Opanim atau Tron yang ini. Nah, sebenarnya ini aku ketemu dia nggak sengaja guys. Sebenarnya bukan ketemu sih, lebih tepatnya ngeliat. Gede banget, besar banget. Aku tuh cuma segini. Cuma segini guys, cuma segini. Tuh dia tuh segini. Terus aku cuma segini, stupid. Dan itu pun aku ngerasanya kayak bukan size dia yang sebenarnya juga sih. Aku ngerasa dia lebih besar daripada itu. Mungkin ya. Pokoknya sekitar itulah perumpamaan. Pada saat itu aku sebenarnya lagi mencari seseorang. Khawatir sama dia kemana, kok nggak ada. Kayak gitu, aku mencari-cari dia. Aku cari. Aku berusaha kayak menanya kepada Tuhan nih kemana, terus dia kemana. Aku berusaha untuk melihat dia di mana, gitu kan, nyari dia gitu kan, secara penglihatan aku gitu. Aku coba cari, ternyata, bam, aku ada di sebuah aula yang sangat besar, terbuat dari awan, dan situ banyak angelsnya lagi berjibun. Terus di ujung sana aku melihat Metatron dan Tron atau Opanim gitu. Dan aku ngeliat kayak gear. Aku ngeliatnya kayak gear. Enggak sih, lebih tepatnya kayak cincin daripada gear guys. Kayak cincin, tapi cincinnya somehow aku ngerasanya kayak ada apinya gitu deh, kalau nggak salah ya. Aku nggak tahu kenapa dia ada elemen apinya gitu, dan di tengahnya itu ada sesuatu kristal atau apa, aku nggak tahu dah. Pokoknya aku nggak begitu sedetail banget yang liatnya, karena itu kayak benar-benar samar. Tetapi itu adalah penglihatan aku tentang angel secara jelas banget. Karena pada dasarnya mungkin di alam itu sudah tidak bentuk lagi kali ya gitu, dan mereka ngasih bentuknya adalah ya seperti itu yang aku kenal dan aku bisa pahami kayak gitu. Karena emang ketika aku melihat itu banyak banget angelsnya, tetapi angelsnya itu kayak ada sayap, tetapi mereka cahaya terus gak ada wajahnya gitu. Kecil-kecil gitu guys. Lebih kecil banget tuh, kayak mini udah kayak di compare dengan para itu. Ya technically aku crashing their meeting gitu. Mereka tuh lagi rapat besar guys ternyata pada saat momen itu. Dan aku kayak khawatir dengan salah satu angels ini gitu. Dan dia, aku nyari dia malah crashing. Dan aku ngerasa itu kayak diizinkan sama salah satu Metatron itu. Jadi aku juga ngeliat dua sebenarnya, tidak hanya Opanim, tetapi Metatron juga. Untuk yang Metatron nanti aku ceritakan. Oke guys, nanti aku ceritakan. Aku tuh cerita itu belum ya Metatron? Next time ya guys. Aku kayak itu cerita atau belum ya, aku lupa lah. Pokoknya kayaknya aku pernah ceritain itu sebelumnya. Cuma aku lupa ingat guys. Nah, untuk si Opanim ini aku jadi kayak apa ya, aku ngelihat di meeting itu dia tuh lagi besar tuh dia tuh lagi ngapain tahu gitu, kayak angels lagi turun tangga karena aulanya itu kayak podium besar sekali. Terus tempat duduk itu kayak tangga gitu. Terus di sana tuh ada, di bawahnya tuh ada tempat yang untuk orang ngumpul atau orang jadi apa ya, jadi yang ditonton lah kayak gitu. Dan di belakangnya tuh Metatron, Tron gitu atau Opanim, gede banget itu, gede banget. Nah, aku tuh kayak amazed, wah ini apaan, aku tuh pas itu tuh kayak wah apaan itu di situ ada Metatron, di situ ada Tron gitu kan. Aku kayak begitu gitulah guys. Ke mantan aku pada saat itu, aku cerita dia itu apa yang aku lihat pada saat momen itu. Terus aku kayak ngeliatin, terus aku kayak amazed banget itu. Wah ini baru pertama kali kayak gini. Terus aku ngeliat tuh banyak entitas banget, banyak apa sih, banyak angels kecil-kecil pada duduk satu-satu gitu. Nah di samping aku adalah angels yang aku cari. Dia ini emang orang yang aku sayangi.
kayak gitu. Emang aku orang cintai lah kayak gitu guys. Dia sempat nolong aku sebelumnya gitu. Mungkin kalian pernah mendengar cerita ini sebelumnya, aku nggak tahu ya apakah aku pernah menceritakan ini atau sebelumnya. Komen di bawah ya guys gitu kalau kalian penasaran. Nah, dia duduk di samping aku, dia tersenyum ngeliatin aku gitu, terus kayak, karena aku kayak nemenin dia di situ jadinya, jadi aku duduk bareng sama dia, dan aku pada saat itu posisinya di pojok banget, jadi aku kelihatan semua tuh, aku duduk di pojok banget, terus aku kelihatan semua para angels dan apa yang mereka sedang lakukan dari jauh. Itu benar-benar kelihatan banget, point of view-nya bagus banget lah pokoknya, tepat gitu untuk melihat semua ruangan kayak gitu. Dan situ kayak banyak angels gitu. Dan aku di situ ngeliatin nonton crashing their meeting guys. Terus aku kayak situ duduk diem aja, terus kayak, oh kamu tuh lagi meeting ternyata gitu, maaf ya gitu ganggu gitu. Terus si Metatronnya tuh, aku ngerasa tuh si Metatronnya tuh emang ngizinin aku untuk di situ, diem di situ, duduk di situ, nyariin gitu, dan kasih ke dia, dan di situ posisinya. Nah di situ aku ngeliat ada Metatron, ada Tron. Aku nyebut pada saat itu Tron, Opanim gitu. Aku nggak tahu namanya Opanim pada saat itu, nggak tahu. Aku nyebutnya Tron aja gitu, karena itu kayak semacam mungkin fungsi dia kali ya, atau title dia atau jabatan dia kayak gitu. Nah aku kayak ngecek satu-satu, Metatron satu, ngecekin, wah ternyata kamu gede banget ya gitu. Itu yang Metatron nanti aku ceritakan di selanjutnya ya guys, di video selanjutnya nanti kapan-kapan aku pisah. Terus aku ngeliat yang Tron, Opanim, aku perhatiin, ngeliatin, kamu tuh apa sih kok begitu ya, bentuknya kan unik guys. Kamu tuh angel tapi kok bentuknya kayak ring kayak gitu, karena aku ngeliatnya kayak cincin dari size yang banyak sampai ke tengah gitu, sampai yang paling kecil, dan itu jadi kayak apa sih, bisa jadi piringan, terus nanti bisa jadi bulat gitu, kebuka, terus nanti jadi piring lagi gitu. Tapi pada saat itu aku lagi ngeliat dia itu lagi kebuka gitu, jadi dia lagi kebuka gitu, terus aku kayak kelihatan gitu tengahnya gitu guys. Nah tapi pas aku lihat, kok aneh ya, kok aku ngerasa kamu tuh kayaknya ada banyak ya gitu, kamu tuh ada banyak ya. Dia bilang iya gitu. Oh berapa banyak gitu, ngobrol kan, karena aku ngeliatnya pada saat itu gambarnya agak statis guys, jadi kayak melambat gitu. Mungkin karena di realm mereka itu waktu tuh cepat ya gitu, sangat cepat gitu. Dan ketika aku datang ke situ, ya itu waktunya dilambatin. Lebih tepatnya mengikuti waktu yang aku lihat. Tapi mereka mungkin sudah di masa depan gitu loh. Tapi aku masih di situ gitu loh. Konsepnya begitulah. Moga paham ya. Jadi kayak untuk aku bisa melihat, kan aku nggak punya keterbatasan secara pikiran dan secara kecepatan pikiran kan, dan aku merasa mereka tuh udah kecepatannya udah kecepatan cahaya gitu loh, apa ya, lebih cepat daripada pikiran aku, daripada otak berpikir gitu loh. Jadi mau nggak mau mereka yang harus memperlambat gitu loh, tapi mereka udah kayak duluan gitu, udah lebih cepat daripada aku gitu loh. Jadi yang aku lihat di situ adalah kayak masa lalunya gitu loh, masa lalu dari momen itu, momen pada saat aku masa sekarang. Semoga paham ya. Jadi kayak mereka udah duluan lebih cepat, tapi aku nonton yang memang versi lambatnya, versi slow-mo-nya, tapi itu adalah tepat momen dimana waktu aku sekarang. Semacam itu guys. Supaya aku bisa melihat dan menonton semuanya gitu. Nah, aku perhatiin, terus aku tanya ke si Opanim, si Tron itu, kamu tuh apa sih? Kamu tuh berapa banyak sih gitu? Ya aku ada banyak. Terus yang aku dapat, dia itu ada hubungannya sama time, sama waktu. Kenapa aku bisa tahu? Karena aku sempet kayak, kamu tuh ada banyak ya. Terus aku kayak berusaha untuk begitu, kepalaku miringin untuk bisa melihat point of view ke arah pojok, untuk melihat ke sana gitu, ke sisi kirinya si Opanim atau Tron.
Nah, aku melihat di situ kayak infinite mirror, guys. Ada Tron banyak banget sampai ke ujung sana, tapi kok kayak nggak ada endingnya ya gitu, kayak nggak ada ujungnya ya. Aku bingung di situ. Aku perhatiin itu apaan, itu kenapa gitu, ini apaan gitu loh. Tapi kok kayak infinite mirror, ini kok kayak banyak versi kamu. Terus aku kayak nerka-nerka energinya gitu. Kayak, tunggu dulu, kamu tuh ada banyak ya? Iya, ada banyak gitu. Terus oh, kamu tuh ada banyak. Ada berapa banyak? Jadi diem. Banyak katanya gitu. Terus aku kayak merhatiin, masa sih gitu. Aku kayak tapi kayaknya ada yang kurang, ada yang aneh deh. Aku kayak perhatiin lagi, terus aku ngeliatin lagi, kok bisa gitu ya, aku banyak banget ya gitu. Tapi kok diperhatiin, kok kenapa jadi kayak infinite mirror ya, kayak tidak ada ujungnya, tidak ada batasnya. Dari situ aku kayak dapat download, dapat pengetahuan dari itu ada hubungannya sama waktu, Alvin. Gitu. Hah? Hubungannya sama waktu. Terus aku kayak perhatiin lagi, oh, kamu itu ada hubungannya sama waktu, dan kamu tuh eksis di seluruh waktu, kayak gitu. Terus dia bilang, iya, karena pada dasarnya dia tidak terikat oleh waktu lagi, kayak gitu. Jadi ya, dia aware, eksis di seluruh waktu. Yang aku lihat adalah itu versi dia sebelum-sebelumnya, kayak gitu. Oh, dia bilang juga, kasih tahu itu juga bisa ngomongin tentang parallel time ya, atau timeline ya, beda timeline ya. Iya, bisa saja itu ngomongin ngomongin timeline yang berbeda. Itu. Atau dunia paralel juga bisa. Mungkin yang disebut dengan multiverse itu juga salah satunya. Nah, dia ada hubungannya dengan itu. Jadi ngomongin space and time. Itu dia. Dan mungkin itu kenapa juga dia bentuknya aneh. Tidak seperti angel yang lain. Tidak ada sayap, tetapi dia bentuknya ring. Yang aku lihat, tidak ada matanya, guys. Enggak. Ring. Udah, gitu dong. Mungkin ada simbol-simbolnya kali ya, yang keukir di ringnya itu. Kayak semacam itu. Karena aku pernah tahu kan, kalau pernah nonton cerita aslinya kalau nggak salah gitu, tentang Tron, kenapa mereka tuh ada matanya dan bla gitu. Kalau ternyata sebenarnya itu bukan ada matanya, tetapi kayak ibaratnya tuh kayak all seeing eyes, kayak gitu. Tetapi aku ngerasa itu bukan mata kayak mata manusia, tetapi semacam kayak third eye, yang tidak ada matanya, tidak ada bola matanya, tetapi itu bisa untuk melihat semuanya. Jadi kayak all seeing eye. Itu dia. Karena aku ngerasa bentuknya tidak seperti ada matanya begitu yang kayak manusia dan serem banget. Enggak. Tidak serem, tidak seseram itu, guys, tetapi lebih kayak cincin yang ada ukirannya, dan cincinnya itu banyak. Dan itu kayak bisa kebuka, kebongkar gitu, terus jadi bulat, terus nanti jadi rapat lagi, jadi piringan, nanti bulat lagi, itu jadi rapat lagi, jadi piringan. Nah, yang aku tahu juga sama ini, ketika dia jadi piringan itu dia lagi masa dorman, lagi tidak aktif. Aku tahu itu, kayak dapat intuisinya karena aku penasaran sama dia gitu. Karena jujur aku memang sering ngobrol, mungkin tektokan gitu. Terakhir juga aku ngobrol sama dia gitu, ngomongin tentang apa gitu ya, ngomongin tentang main sama yang gangguin aku kalau salah gitu. Dia ngasih tahu clue-nya gitu, ngobrol sama aku. Itu telepat, guys. Yang aku rasa itu emang kayak Tron gitu. Kalau kalian menanyakan dia tuh rasanya gimana, terus dia tuh seperti apa karakternya, tenang banget, guys. Dibilang flat juga tidak, punya emosi iya. Soalnya tadi dia kalau nggak salah bilang dia tidak sabaran kalau nggak salah. Tapi dia bilang tidak sabaran itu flat. Kayak apa ya, datar gitu loh. Tapi nggak flat juga, bukan monoton, bukan tanpa emosional, ada emosinya gitu. Tapi kayak tenang ya tenang, emosi yang sangat tenang kayak gitu. Dan dia kayak emosinya ada, tapi emosinya masih tenang, guys. Nggak kayak apa ya, kayak fluctuate banget gitu. Tapi happy,
rasa nggak sabarannya itu ada kayak gitu. Dia pengen, sebenarnya dia kayak pengen dibicarakan, aku nggak tahu kenapa. Oh, karena dia jarang banget untuk bicarakan dia itu, atau mereka juga gitu ya. Itu karena mungkin dia tidak seperti yang lain ya, karena dia tuh kayak tidak humanoid gitu kan. Dia kan lebih ke kayak mesin kayak gitu loh. Iya, kayak lebih mesin tetapi yang hidup, punya conscious gitu lah. Dan itu memang apa ya, God creation lah guys kayak gitu. Dan itu pun aku ngerasa itu kayak cuma bentuk yang memang representatif, yang memang tepat gitu untuk dia, setidaknya secara manusia kayak gitu. Karena pada dasarnya ya dia hanya sebuah apa ya, sistem mungkin kayak gitu, atau entitas yang memang mengatur sebuah sistem yang berhubungan dengan waktu, space and time kayak gitu. Pergerakan mungkin itu juga, karena kalau dipikir-pikir dia kayak apa, kayak ada intinya, terus ada ringnya, terus ada yang memutar gitu, dan dia itu tidak statis, kayak dia bergerak gitu, tak tak, ring gitu bergerak kayak muter gitu kayak gitu. Dan itu kayak menandakan sebuah pergerakan. Itu kayak atom guys, yang selalu bergerak kan kayak gitu. Ketika atom tidak bergerak pun, diam, itu pun sebenarnya kan dia tetap gerak, hanya saja pergerakannya minim kayak gitu, terbatas dan pelan banget kayak gitu. Itu kan atom guys. Atom itu ada yang cepat, ada yang tidak, ada yang diam, ada yang stagnan, tetapi sebenarnya dia tuh gerak dikit gitu loh, tidak begitu cepat. Itu yang aku rasakan dia. Ngomongin tentang pergerakan, time and space, movement itu. Nah, kalau yang dibilang dengan all seeing eyes itu, aku ngerasa itu memang di sisi-sisi apa ya, sisi-sisi ringnya itu emang punya kayak radar, kayak fungsinya kayak third eye yang bisa melihat seluruh arah dan seluruh penjuru dan seluruh dimensi kayak gitu. Ya wajar lah, dia berhubungan dengan space and dimension kan, space, dimension and time kayak gitu. Ya wajar nggak sih kalau dia punya banyak mata kayak gitu, punya banyak third eye, karena ya tugas dia mungkin untuk melihat semuanya gitu, dan dia harus bisa capable itu, dan dia eksis di seluruh timeline, di seluruh dimensi, di seluruh waktu, di seluruh parallel time atau multiverse kayak gitu. Dia eksis bersamaan. Tapi yang aku dapat juga, setiap tron yang masing-masing itu tuh kayak berbeda karakternya. Itu juga aneh, kenapa? Karena aku pas ngeliatin, perhatiin, tunggu dong, tapi versi kamu yang itu tuh berbeda kan gitu. Iya, dia bilang, tapi mereka semua sama, mereka semua satu. Aku nggak tahu apa itu, bingung, semacam itulah guys. Itu udah di luar nalar manusia lah ya, semacam itu. Alasannya kenapa dan bagaimana dan itu kok bisa begitu, I don't know why gitu. Tanya ke Tuhan aja guys. Dan apa itu, suatu hal misteri kan yang sekarang yang masih perlu apa ya, perlu aku ulik, dan aku masih penasaran juga kayak gitu, masih aku pertanyakan kok bisa ya kayak gitu. Nah itu Tron, itu Aupanim. Dan boleh nggak sih kasih nama kamu yang asli? Iya. Dan ternyata aku kan ngecek kan tentang dia gitu. Ternyata dia nama lainnya adalah Opanim atau Aupanim. Aku cek, aku lihat di chat GPT, dia tuh ngapain aja. Ternyata dia tuh matanya banyak, terus dia ada apinya di tengah kayak gitu, dan bla bla bla. Nah, yang aku pas lihat kayak ada apinya di tengah itu kayak klik, kayak apa ya, kayak represent yang cukup tepat. Tapi apinya itu dia ada matanya ya gitu, yang dimana menurut aku not exactly eye, karena ketika aku melihat itu tidak ada matanya guys, no, gitu, nggak ada mata semacam itu. Yang aku rasakan tuh kayak sebuah bongkahan atau apa gitu di tengahnya, kayak ada sesuatu di tengahnya gitu. Dibilang bulat juga tidak begitu bulat, semacam itu. Tapi bukan mata guys, bukan. Dan oke. Dan di situ juga iya ya. Dan di situ juga aku ngerasa ya itulah dia gitu. Dan harus di-cut. Aku oh ya udah, nggak boleh dibongkar itu, bagian itu. Oke, sip. Nanti aku tit atau aku potong. Nggak boleh kasih tahu guys. Hanya aku katanya yang boleh tahu. Yang enggak,
hanya aku yang bisa tahu katanya. Karena dia nggak kasih tahu aku sih, karena aku tahu sendiri. Ya, make sense lah bagi aku gitu. Dan terus ya aku kan ngecek kan, terus aku kayak bacain, ternyata nama dia banyak ya gitu. Terus pas aku baca yang Aupanim, kayak Aupanim, tuh kayak langsung kayak klik, terus dia kayak kepanggil gitu, kayak langsung klik lah, itu nama kamu yang asli? Iya, kayak gitu. Dia bilang kayak gitu. Ini dia pakai bahasa aku ya gitu, dia kayak kata gitu. Iya, kayak gitu. Oh, nama kamu tuh Aupanim, bukan Opanim, bukan Rufanim atau apapun, tapi Aupanim. Kayak ada Aupanim. Kayak Au-nya itu kayak ini, kayak menggetarkan ruangan kayak gitu. Kayak Aupanim. Kayak gitu, kayak besar gitu loh. Menandakan kalau itu ada kebesarannya, kayak gitu loh. Semacam itu, guys. Kayak kayak menggetarkan ruangan ketika membacakan nama dia yang sesungguhnya, kayak gitu, yang secara aksennya, secara pelafalannya gitu kan. Karena aku ngerasa cara nama panggil dia tuh bukan kayak Aupanim gitu atau Aupanim, tapi adalah cara aksen saya yang aku nggak tahu di gimana gitu. Dan ya sekarang ini pun aku lagi tektokan nih sebenarnya, dia entah di mana gitu, tapi berbicara gitu. Dan yaitu Aupanim yang aku ketahui kayak gitu. Dan aku ngerasanya kamu tuh ada yang lain gak sih, bukan masalah beda timeline ya, tapi entitas yang lain yang sama dengan kamu. Ada dia bilang di planet ini. Iya, tidak hanya 1, 3, 4, setidaknya ada 3. Dia bilang, kenapa nggak 4? Tidak tahu. Nggak, sebelumnya ada 4. Tidak, oke. Oh, terus tadi kamu bilang ada yang pergi 1 atau berkurang 1 apa? Ada yang pergi. Jadi sekarang 2. Tinggal 2. Iya sih, aku ngerasa sekarang tinggal 2 doang sih. Ya, seperti itulah guys. Dan dia berhubungan dengan time kayak gitu. Dan itu sebutan dia sebenarnya Aupanim. Jadi kalau kalian pengen berbicara sama dia kayak gitu, mungkin kalian bisa memanggil dia Aupanim daripada Opanim atau Tron. Tron itu kayaknya title ya untuk kamu ya. Iya, semacam kayak jabatan mungkin kayak gitu, semacam itulah kayak gitu. Otoritas. Semacam itulah, guys. Nah itu Aupanim. Dan dia berhubungan dengan waktu. Dan sejujurnya aku adalah amazed ketika aku melihat dia ada banyak versinya gitu. Dan dia itu tuh kayak eksis di seluruh timeline gitu. Dan aku ngerasa dari yang sana tuh kayak berbeda semua. Bukan dirinya yang sekarang ini aku lihat kayak gitu. Semacam itu guys. Dan kamu ada yang kamu ingin ceritakan gak? Kamu mau sampaikan jaga diri kalian terhadap yang jahat dan apa? Dan mereka yang mengusil. Udah, itu saja. Simple. Cuma gitu doang. Ini dia ngobrolnya kayak bicara tuh kayak apa ya? Datar gitu. Kayak tapi ya nggak datar banget itu, kayak smooth gitu loh bicaranya. Semacam itu. Dan nggak boleh bahas lagi. Aku pengen melihat lebih dalam sih sebenarnya dia itu apa, seperti apa. Masa nggak boleh? Nggak boleh guys. Mungkin not now. Tidak di konten ini kali. Dia bilang, ya itu lebih baik katanya. Ya nggak bisa leluasa guys untuk di sini karena terlalu publik. Setidaknya itu untuk sekarang dulu sebagai pengenalan untuk kalian. Untuk mengetahui siapa aku. Siapa diri aku. Dan bagaimana aku menurut versi anak ini, aku maksudnya itu, karena itu adalah apa yang dia kenal, apa yang dia ketahui terhadap aku, dan apa yang dia lihat itu hanya representasi sesuai apa pemikiran dia atau apa yang aku familiar with gitu, apa yang aku kenal, yang bisa aku kenal secara baik-baik
Setiap orang bisa memiliki penglihatan mereka masing-masing, berbeda. Kayak gitu. Ada yang gear, ada yang banyak matanya, ada yang begini, ada yang begitu. Tapi yang jelas, kayak kalian itu formless ya, atau deform ya. Deform enggak, bukan deform dong. Ya, tidak berbentuk. Kalaupun berbentuk, pasti akan aneh. Kayak gitu. Jadi tidak usah takut. Karena banyak sekali yang takut sama dia ketika melihat atau merasakan energinya. Segitu dulu guys. Kalau kalian ada yang penasaran, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa tonton konten-konten aku yang lain. Mungkin kita akan bisa lebih bahas lebih dalam lagi tentang Opanim di di membership. Itu yang lebih private guys. Karena aku ngerasa nggak bisa di sini. Karena terlalu banyak mata, terlalu banyak yang mendengar. Nanti kita bisa bicarakan tentang Opanim lebih dalam secara private, secara membership. Aku sebenarnya pengen ngebuka banget membership supaya kita lebih leluasa membicarakan itu. Kenapa-kenapanya kayak gitu. Karena ada beberapa yang memang tidak bisa dibicarakan. Informasinya itu memang sangat sangat krusial gitu. Dan aku rasa hanya orang tertentu saja yang boleh mendengar itu. Semacam itu. Karena bisa disalahgunakan guys. Jadi kalau kalian penasaran, boleh ditonton guys. Nanti kita bakal punya membership in the next time. Dan thank you sudah mendengarkan aku. I'll see you guys again on the next video. Bye-bye. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya guys. Bye.